Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bersua kembali dalam suasana yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, insyaallah pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang satu kisah yang bertemakan pentingnya kesabaran di dalam menegakkan kebenaran. Ini kisah dituliskan dalam satu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang sahih, sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ketika di hadapan para sahabatnya pernah menyampaikan sebuah kisah. Dahulu sebelum kalian ada seorang raja, yang mana rajanya itu memiliki seorang tukang sihir yang sudah tua, yang sudah lanjut usia. Maka sang penyihir itu pun datang kepada sang raja. Saya mengatakan, wahai raja, saya ini sudah tua renta, saya ingin ada yang menggantikan, ada pelanjut saya. Maka dicarilah seseorang laki-laki yang bisa mewarisi ilmu si tukang sihir itu. Maka ditemukanlah seorang pemuda. Maka pemuda ini pun belajar dari seorang penyihir. Tentu yang kita ketahui bahwasanya tukang sihir itu pasti mengajarkan tentang kesyirikan, ya, mengajarkan tentang perbuatan-perbuatan kekufuran. Selama beberapa lama si anak muda itu belajar dari tukang sihir, suatu ketika dia berjalan menuju ke tempat tukang sihir itu, maka dia bertemu dengan seorang rahib, seorang ahli ibadah. Maka pemuda ini pun singgah, dan ketika itu dia mendengarkan nasihat-nasihat, ajaran-ajaran dari sang rahib. Maka pemuda pun tertarik, karena sang rahib ini, yaitu ahli ibadah ini, mengajarkan tentang tauhid, mengajarkan tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan kebenaran. Kemudian karena pemuda ini setiap kali ingin pergi menemui si tukang sihir, maka dia singgah terlebih dahulu di tempat seorang rahib untuk mendengarkan ajaran-ajaran beliau. Akhirnya apa yang terjadi? Karena ini terus berulang, akhirnya pemuda ini pun sering terlambat menemui si tukang sihir. Maka sang tukang sihir pun marah dan memukuli, memberikan hukuman kepada pemuda tersebut. Akhirnya pemuda itu pun mengadukan keadaannya kepada sang rahib. Maka sang rahib mengatakan, begini saja, jika engkau takut mendapatkan hukuman dari tukang sihir, maka sampaikan kepadanya, saya terlambat datang menemui engkau karena saya sibuk melayani, berkhidmat kepada kedua orang tua saya. Dan jika engkau kembali ke rumah dan takut mendapatkan hukuman karena terlambat, ya, datang ke rumah orang tuamu, maka sampaikan kepada orang tuamu, saya terlambat datang ke rumah karena saya sibuk belajar dari sang tukang sihir itu.
Maka inilah yang dilakukan oleh sang pemuda tersebut dengan menerima nasihat dari sang rahib. Namun beberapa saat kemudian, ketika sang pemuda ini ingin belajar, di tengah jalan dia melihat orang-orang tidak bisa melewati sebuah jalan karena ada binatang yang sangat besar menghalangi jalan tersebut. Maka disinilah sang pemuda mengatakan, di sini saya ingin membuktikan ajaran mana yang paling benar. Apakah ajaran si tukang sihir atau ajaran sang rahib? Maka pemuda ini pun mengambil sebuah batu, lalu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jika sekiranya ajaran si rahib ahli ibadah ini lebih engkau cintai daripada ajaran si tukang sihir, maka bunuhlah, matikanlah hewan ini dengan batu yang saya akan lemparkan. Maka pemuda ini pun melemparkan batu tersebut dan mengena ke tubuh daripada binatang yang besar itu, maka binatang itu pun mati. Maka orang-orang pun bisa melewati jalan tersebut. Setelah peristiwa itu, maka sang pemuda pun menyampaikan kepada sang rahib, wahai rahib, menceritakan tentang kisahnya yang baru saja terjadi. Maka sang rahib mengatakan, oh ya bunai, pada hari ini al-yawma anta abdalu minni, wahai anakku, sesungguhnya engkau pada hari ini lebih utama, lebih baik daripada saya, dan engkau telah mencapai posisi kedudukan sebagaimana yang sudah saya dengarkan dari kisahmu. Namun wahai anakku, kamu pasti akan mendapatkan ujian, cobaan. Namun jika engkau mendapatkan ujian atau cobaan, ya gangguan-gangguan dari orang-orang, maka jangan tunjukkan tentang keberadaanku di mana saya berada. Singkat cerita, kaum muslimin, ya, maka anak muda ini pun ya memiliki karomah-karomah, kelebihan-kelebihan. Yaitu apa? Dia bisa menyembuhkan orang yang buta, bisa menyembuhkan penyakit lepra, bisa menyembuhkan segala-segala penyakit, tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka berita tentang karomah pemuda ini pun bisa menyembuhkan segala penyakit, maka tersebar sampai ke istana. Dan didengarlah oleh seorang terdekat raja yang ketika itu dia dalam keadaan buta, terkena penyakit buta ketika itu. Maka segeralah orang terdekat raja ini pun bertemu dengan sang pemuda agar bisa disembuhkan dengan membawa hadiah yang begitu banyak. Maka orang terdekat raja mengatakan, wahai pemuda, saya berikan semua ini hadiah-hadiah untukmu jika engkau bisa menyembuhkan mata saya dari kebutaan. Maka pemuda pun ini mengatakan, saya tidak bisa menyembuhkan, yang menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau mau beriman kepada Allah, jika engkau mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka saya akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyembuhkan penyakitmu. Maka kaum muslimin, orang terdekat raja pun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kekufurannya selama ini. Akhirnya pemuda pun berdoa dengan izin Allah, maka sembuhlah ya dari kebutaan orang terdekat raja tersebut. Kemudian setelah itu orang terdekat raja itu pun kembali ke istana. Maka raja pun kaget, siapa yang menyembuhkan penyakitmu dari kebutaan ini, matamu dari kebutaan? Dia mengatakan, yang menyembuhkan Allah. Maka raja pun marah. Apakah ada Tuhan? Apakah ada Tuhan selain aku? Jadi raja ini mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Apa kata orang terdekat raja? Ya, na'am, Rabbi wa Rabbukallah. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Maka semakin marahlah sang raja kepada
orang terdekatnya ini. Maka orang terdekat pun disiksa untuk meninggalkan keimanannya, ketauhidannya. Akhirnya orang terdekat raja itu memberitahukan kepada raja bahwasanya yang menjadi wasilah sembuhnya dia adalah seorang pemuda itu. Maka pemuda itu pun dipanggil untuk menghadap sang raja. Maka raja mengatakan kepada sang pemuda itu, saya telah mendengar, telah sampai kepada saya bahwasanya sihirmu itu telah dapat menyembuhkan orang buta, dapat menyembuhkan penyakit kusta, dapat menyembuhkan segala penyakit. Maka apa kata sang anak? Saya tidak dapat menyembuhkan seorang pun, tetapi yang bisa menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka raja pun marah, memerintahkan kepada pengawalnya untuk menangkap pemuda ini dan menyiksanya. Akhirnya pemuda itu disiksa ya, sampai pemuda ini pun terpaksa dia menunjukkan tentang keberadaan gurunya, yaitu sang rahib yang mengajarkan tentang keimanan dan ketauhidan. Akhirnya rahib pun dipanggil menghadap raja, lalu dikatakan kepadanya, keluarlah kamu dari agamamu. Jadi rahib ini pemirsa diminta untuk meninggalkan agamanya, meninggalkan keimanannya. Namun apa? Sang rahib pun tidak enggan untuk keluar daripada keimanannya. Apa yang terjadi? Akhirnya sang raja pun meminta para algojonya untuk dibunuh sang rahib ini. Maka algojo pun mengambil ya sebuah gergaji besi, kemudian diletakkan di atas kepalanya, kemudian dibelah. Akhirnya terbelahlah badannya menjadi dua, wafatlah, syahidlah sang rahib ini. Kemudian setelah itu orang terdekatnya pun juga dipaksa untuk keluar dari keyakinannya yang baru, keimanannya. Maka orang terdekat raja pun tetap pada keimanannya, disiksa dan akhirnya juga sama nasibnya, juga dieksekusi dengan diletakkan gergaji besi, kemudian dibelah tubuhnya menjadi dua. Maka wafatlah orang terdekat raja dalam keimanan. Kemudian setelah itu pemuda pun dipanggil menghadap raja. Kemudian raja mengatakan, irji an dinik, keluarlah kamu dari agamamu, keluarlah kamu dari keimananmu. Tapi anak muda itu tetap pada keimanannya. Akhirnya sang raja pun menyerahkan anak muda ini kepada para algojonya untuk dieksekusi. Ya, apa kata raja? Bawa anak muda ini ke gunung. Jika kalian sudah sampai ke puncak gunung yang tertinggi, maka tawarkan kepada dia. Jika dia mau meninggalkan agamanya yang baru, keyakinannya, keimanannya, maka lepaskanlah dia. Namun jika dia tetap pada keimanannya, pada agamanya yang dia yakini, maka lemparkanlah dia ke bawah jurang. Pergilah para pengawal ini. Jamaah sekalian, pergilah para pengawal ini. Ya, para pengawal membawa anak muda tersebut ke puncak gunung. Kemudian apa yang terjadi? Ketika anak muda itu ditawarkan untuk keluar dari para agama, dipaksa dia tidak mengatakan tidak. Maka ketika itu pemuda mengatakan, ya Allah, lindungilah saya dari gangguan mereka. Seketika itu jamaah sekalian, bergetarlah gunung, bergoncanglah gunung dengan segoncang-goncang yang kuat. Akhirnya berjatuhanlah para pengawal itu semuanya, matilah mereka semua. Akhirnya selamat pemuda ini. Pemuda ini pun kembali kepada raja.
Raja pun kaget. Apa yang kau lakukan terhadap para pengawal? Kemana mereka? Apa kata pemuda? Mereka sudah jatuh semua ke jurang. Akhirnya sang raja pun menyerahkan pemuda ini untuk dieksekusi oleh para pengawalnya, para algojo yang lain. Wahai algojo, wahai para pengawal, bawa pemuda ini ke lautan, ke tengah laut. Jika kalian sudah, bawalah kalian ke perahu. Jika kalian sudah berada di tengah lautan, ya, maka tawarkan kepada dia. Kalau dia mau meninggalkan agamanya, maka bebaskanlah dia. Namun jika dia tetap pada pendiriannya, pada keimanannya, maka lemparkanlah dia ke tengah lautan. Maka dibawalah pemuda ini di sebuah perahu. Pas di tengah lautan, ditawarkanlah pemuda ini untuk keluar dari agamanya. Namun pemirsa sekalian, pemuda itu tetap dalam pendirian, dalam keyakinannya. Ketika mau hendak dilemparkan, maka pemuda ini pun berdoa kepada Allah, ya Allah, lindungilah aku dari kejahatan orang-orang ini. Maka seketika itu gelombang pun datang. Akhirnya perahu pun terbalik. Mereka pun berjatuhan semua ke lautan. Dan selamatlah pemuda ini. Akhirnya pemuda ini pun kembali lagi ke istana. Maka raja pun semakin kaget. Apa yang kau lakukan terhadap para pengawal algojoku? Maka pemuda itu mengatakan, mereka sudah, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjagaku dari mereka semua. Mereka pun binasa di tengah lautan. Kemudian pemuda ini mengatakan, wahai raja, kamu sekali-kali tidak akan bisa membunuh aku, kecuali jika engkau melakukan apa yang saya perintahkan kepadamu. Apa kata raja? Perintah apa itu? Apa kata pemuda itu? Kumpulkan seluruh orang-orang di negerimu ini di tanah yang luas. Lalu ikatlah aku di sebuah batang pohon. Kemudian ambillah busur, ya, ambillah anak panah daripada busurku ini, kemudian letakkan anak panah itu di busur, lalu ucapkanlah Bismillahi Rabbil Gulam, yang artinya demi nama Allah, Tuhannya pemuda. Lalu lepaskanlah anak panah ini ke tubuhku. Jika engkau melakukannya ini dengan menyebutkan Bismillahi Rabbil Gulam, maka engkau akan bisa membunuhku. Maka raja pun mengumpulkan, ya, semua penduduknya di tempat yang sangat luas, lalu mengikat pemuda tersebut di sebuah batang pohon. Kemudian dia mengambil satu anak panah dari panah si pemuda tersebut. Kemudian dia meletakkan anak panah itu di busurnya, seraya mengatakan dengan suara yang lantang, Bismillahi Rabbil Gulam. Kemudian dia lepaskan anak panah itu, lalu anak panah itu pun mengena pelipis di muka anak muda tersebut, lalu meninggallah anak muda tersebut. Apa yang terjadi? Yang terjadi akhirnya apa? Semua orang-orang yang menyaksikan pada saat itu, yang cukup banyak jumlahnya, mengatakan amanna bi Rabbil Gulam. Kami beriman kepada Tuhannya pemuda itu. Maka para pengawalnya pun segera berdatangan kepada raja. Wah raja, tidakkah engkau sadar? Bukankah engkau selama ini sangat anti untuk mengucapkan kalimat Rabbi Allah, Tuhan adalah Allah? Bukankah engkau sangat tidak menyukai kalimat tersebut? Bukankah engkau yang menganggap dirimu sebagai Tuhan? Sesungguhnya apa yang engkau tidak suka terjadi pada hari ini, yaitu mana orang-orang telah beriman kepada Allah, telah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka
sang raja pun ya tetap pada kekafirannya, pada kesyirikannya, tidak beriman kepada Allah. Padahal seluruh orang-orang ketika itu beriman semua, ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sang raja pun dengan kesombongannya memerintahkan para pengawalnya untuk membuat satu lubang yang sangat besar, kemudian dimasukkan kayu bakar, kemudian dibakarkan api yang sangat menyala. Kemudian raja mengatakan, siapa yang tidak keluar dari agamanya, yang tidak keluar dari keyakinannya, maka masukkanlah mereka ke dalam api yang berkobar tersebut. Maka apa yang terjadi? Semua manusia karena sudah yakin dengan kebenaran yang dibawa oleh pemuda tersebut, bahwasanya Allah adalah Tuhannya, Tuhan mereka, akhirnya mereka pun rela untuk dimasukkan ke dalam api yang berkobar itu. Hingga pada akhirnya ada seorang ibu yang sedang menggendong anak bayinya, yang ketika itu enggan untuk melompat ke dalam api yang berkobar, kobaran api pada saat itu. Maka sang bayi pun berbicara. Padahal ini bayi, ya tentu bayi belum bisa bicara, tapi ini satu keajaiban. Sang bayi pun bicara, ya ummah, isbiri fa innaki alal haq. Wahai ibuku yang kusayangi, bersabarlah kamu, sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran. Akhirnya ibunya ini yang tadinya takut untuk melompat ke dalam api, akhirnya dia pun melompat ke dalam api. Demikianlah pemirsa sekalian, yang kita bisa ambil pelajaran dari kisah ini adalah, yang pertama adalah kita harus bersabar di dalam menegakkan kebenaran. Terkadang menegakkan kebenaran itu terasa pahit, penuh dengan cobaan, penuh dengan rintangan dan musibah. Tapi yakinlah bahwasanya musibah tersebut, cobaan tersebut, selama kita mau bersabar, Allah akan memberikan ganjaran pahala yang begitu besar, itu surga Allah Subhanahu wa taala yang menanti kita. Yang kedua, marilah kita senantiasa untuk tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kisah ini memberikan inspirasi kepada kita agar kita senantiasa bersabar di atas jalan Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Demikianlah, semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang salah dari saya pribadi dan godaan setan yang terkutuk, saya mohon ampun kepada Allah dan saya mohon maaf kepada pemirsa sekalian. Saya tutup dengan doa nutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.